Suparman, dan yang terakhir penjahat diperankan oleh Dea Sento. Mari kita mulai drama ini. Semoga kalian semua suka ya. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang pemuda bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat senang berburu. Ia juga seorang pemburu yang handal. Keahliannya itu diperolehnya dari mendiang ayahnya. Di suatu pagi hari, Jaka Tarub telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai ia berjalan menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi. Ketika sampai di hutan pun, Jaka Tarub hanya menunggu hewan buruan lewat di depannya. Tak terasa, hari sudah siang. Dari tadi belum ada hewan buruan yang lewat. Aduh, aku merasa haus. Baiklah, aku akan mencari air. Tak lama kemudian, Sepertinya itu danau Toyowani. Sepertinya aku mendengar cewek-cewek sedang bermain. Mungkin itu hanya hewan saja. dengan mengendap-endap, Jaka Tarub melangkahkan kakinya lagi menuju danau Toyowani. Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Jaka Tarub mengintip dari balik pohon besar ke arah danau. Yang gadis cantik. Sepertinya mereka bidadari. Air terjunnya bagus banget. Iya nih, ini juga seger banget. Wow, amazing. Emang ya kita nggak salah pilih tempat. Sepertinya itu selendang para bidadari. Sepertinya kalau aku mengambilnya satu, bidadari tersebut tidak bisa balik dan akan menjadi istriku. Dengan hati-hati, Jaka Tarub berjalan melangkah menghampiri tumpukan baju itu. Ia berjalan sangat perlahan dan mengambil salah satu selendang. Setelah berhasil, Jaka Tarub menyelinap ke balik semak-semak. Tak lama kemudian, para bidadari memutuskan untuk pulang. Kayaknya kita harus pulang, udah mau senja. Iya, ayah pasti udah nungguin kita. Iya, lagian aku udah lama tidak besuk. Para bidadari itu keluar dari danau dan mengenakan selendang mereka masing-masing. Selendangku mana? Kok selendangku nggak ada? Siapa sih yang ambil selendang aku? Kamu menaruhnya di mana, Nawangwulan? Di sini sama selendang kalian. Akhirnya seorang bidadari berkata, Nawangwulan, maafkan kami harus kembali ke Thailand. Hari sudah meninggal sore. Baiklah, begini anak. Ini hati-hati ya. Hati-hati Nawangwulan. Nawangwulan tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa melambaikan tangan kepada kelima temannya yang terbang perlahan meninggalkan danau Toyowani. Loh, di mana Nawangwulan putri-putriku? Sayang banget ayah, Nawangwulan kami tinggal. Dia kehilangan selendangnya. Kami tidak dapat menemukannya. Kamu ninggalin? Dasar anak-anak bodoh! Tapi kan ayah tahu sendiri, kita harus kembali di saat yang ayah terkenal. Ayah sunset, Iya, tapi kan... Tapi apa ya? Udah santai dalam Nawangwulan pasti baik-baik aja. Yaudah, ayo kita sholat maghrib. Baik ayah. Baik ayah. Sementara itu di bumi, Nawangwulan yang sedang bingung pun merasa putus asa dan tiba-tiba Hei, serahkan hartamu atau nyawamu dalam bahaya. Itu ada T-Rex. Mau kemana kamu? Nawangwulan berlari dan bersembunyi.
Ketika ia bersembunyi, ia mengucapkan sebuah sumpah. Siapapun yang menolongnya, jika itu wanita akan dia jadikan saudara, dan jika itu lelaki akan dia jadikan suami. Setelah bersumpah, penjahat itu menemukan Nawang Wulan dan akan membunuhnya. Akan tetapi, Jaka Tarub melihat kejadian itu dan menolong Nawang Wulan. Setelah menolong, Jaka Tarub bertanya, "Siapa Nawang Wulan?" Hai gadis cantik, siapa namamu dan dari mana kamu? Namaku Nawang, aku bidadari dari Kayangan. Tapi aku nggak bisa balik ke Kayangan karena sayang aku diculik. Nama kamu siapa? Namaku Jaka. Makasih ya Jaka. Kamu mau nggak jadi suami aku? Kamu yakin? Yakin. Walaupun kamu nggak mirip Lee Min Ho, tapi kamu mirip Jet Min Ho. Mau nggak? Aku mau. Yaudah, karena udah malam, kita pulang aja yuk. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Karena Nawang Wulan sudah berjanji untuk menikahi laki-laki yang memaunya, akhirnya Jaka Tarub dan Nawang Wulan pun menikah. Tak terasa, rumah tangga Jaka Tarub dan Nawang Wulan telah berlangsung lama dan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Nawang. Tak seorang pun penduduk desa mencurigai siapa sebenarnya Nawang Wulan. Jaka Tarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang sangat jauh. Sejak menikah dengan Nawang Wulan, Jaka Tarub merasa sangat bahagia. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Loh, kenapa lumbung padi ini tidak pernah berkurang, malah terus bertambah? Pada suatu pagi, Nawang Wulan hendak mencuci ke sungai. Mas, aku mau nyuci dulu ya. Pancinya jangan dibuka ya. Oke. Ketika sedang asyik bermain dengan Nawangsi, Jaka Tarub teringat akan nasi yang dimasak istrinya. Oh iya, kira-kira tadi masak apa ya? Bentar dulu ya, Nak. Hah? Ternyata cuma mau masak satu batang padi. Apa maksudnya ya? Dan ternyata Jaka Tarub telah melanggar perintah Nawang Wulan. Dan inilah yang terjadi. Ah, masa iya sih cuma setengah padi? Coba boleh tuh. Tiba-tiba Nawang Wulan pun muncul. Mas, kok kamu nggak pesan aku? Udah hilang kesaktian aku buat merubah makanan. Maafin aku, Nawang. Gak, aku ngambek. Pagi itu Nawang Wulan ke lumbung untuk mengambil padi yang tersisa sedikit karena kesaktiannya telah hilang. Ketika sedang menarik padi, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Loh, ini kan kandang aku. Kok bisa ada di sini sih? Ini pasti ulah Jaka Tarub. Jaka Tarub yang sedang duduk di halaman rumah melihat Nawang Wulan dan Nawangsi. Dari mana aja kamu, Nawang? Kenapa kamu tega ngelakuin ini ke aku, Mas? Maafin aku, Nawang. Kamu tahu nggak? Dulu itu harusnya aku nonton konser Justin Bieber. Tapi gara-gara kamu nyuri selera aku jadi terjebak di sini dan malah nikah sama kamu. You broke my dream, Mas. My dream. Sekarang urus anak kamu. Jaka Tarub tidak menyangka kalau Nawang Wulan berhasil menemukan kembali selendang bidadarinya. Nawang Wulan marah dan akan pergi meninggalkan Jaka Tarub dan Nawangsi untuk kembali ke Kayangan. Dan sebelum pergi, Nawang Wulan berpesan, jika Nawangsi ingin bertemu dengannya, Jaka Tarub harus membawa batang padi dengan syarat Jaka Tarub tidak boleh ada dengan Nawang. Sekian persembahan drama dari kami kelompok 3. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Goodbye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.